Kembali bersama kami di Prime Market Highlights, pemirsa. Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Indonesia mengapresiasi capaian pertumbuhan ekonomi kuartal 2 2025 sebesar 5,12%. Ya, angka pertumbuhan ekonomi tersebut diakui menjadi kabar baik bagi dunia usaha. Menurut Ketua Kadin Indonesia, Anindya Bakri, capaian pertumbuhan ekonomi kuartal 2 menunjukkan pemulihan daya beli masyarakat yang tercermin dari pertumbuhan konsumsi rumah tangga sebesar 4,97% dengan kontribusi 54,25%. Anindya juga mengapresiasi kinerja pemerintah berhasil menjaga kinerja ekspor tetap tumbuh di tengah gejolak ekonomi dunia dan ancaman perang dagang. Upaya pemerintah membuka pasar ekspor baru serta negosiasi hambatan perdagangan secara diplomatis dengan mitra dagang mampu menumbuhkan kinerja ekspor. Bahwa memang dunia tidak lagi baik-baik saja. Jadi ketika orang bicara ini tidak hanya bicara ekonomi, tapi geopolitik dan perang bukan lagi perang dagang, perang beneran. Nah, habis itu lanjut ya perang dagang antara Amerika dan Cina. Lalu masuk kepada ya bagaimana banyak orang memanfaatkan dengan sosial media, dengan media, sampai kepada kelesuan ekonomi. Nah tentunya karena itu semua ya ekonomi jadi tidak gampang bergeliat. Tapi baiknya Indonesia ialah walaupun dalam keadaan seperti ini, tetap di kuartal 2 sempat turun tapi naik lagi ke 5,12%. Ini yang kita apresiasi dari Kadin. Pemirsa, Bank Indonesia mencatat indeks keyakinan konsumen Juli menunjukkan penguatan pada level optimistis sebesar 118,1. Peningkatan keyakinan konsumen ini ditopang oleh indeks ekspektasi konsumen yang tercatat lebih tinggi dibandingkan dengan indeks bulan sebelumnya. Bank Indonesia mencatat keyakinan konsumen terus menunjukkan penguatan dibandingkan dengan bulan-bulan sebelumnya. Hal ini tercermin dari indeks keyakinan konsumen Juli 2025 yang berada pada level optimistis sebesar 118,1 atau lebih tinggi dibandingkan bulan sebelumnya sebesar 117,8. Peningkatan keyakinan konsumen pada Juli 2025 ditopang oleh indeks ekspektasi konsumen yang tercatat sebesar 129,6 atau lebih tinggi dibandingkan dengan indeks bulan sebelumnya sebesar 128,9. Sementara itu, indeks kondisi ekonomi Juli 2025 tercatat sebesar 106,6, turun tipis dibandingkan dengan indeks bulan sebelumnya sebesar 106,7. Berdasarkan kelompok pengeluaran, keyakinan konsumen pada Juli 2025 meningkat untuk seluruh kelompok dengan IKK tertinggi tercatat pada responden pengeluaran 4,1 hingga 5 juta rupiah, diikuti oleh responden pengeluaran lebih dari 5 juta rupiah. Secara spasial, peningkatan indeks keyakinan konsumen terjadi di mayoritas kota, yang tertinggi di Pontianak, Semarang, dan Jakarta. Sementara itu, sejumlah kota mengalami penurunan IKK, terutama di Medan, Makassar, Surabaya, dan Mataram. Sementara itu, persepsi konsumen terhadap kondisi ekonomi saat ini tetap terjaga. Hal ini tampak dari indeks kondisi ekonomi Juli 2025 sebesar 106,6. Relatif stabil dibandingkan dengan bulan sebelumnya sebesar 106,7. Terjaganya indeks kondisi ekonomi ini bersumber dari komponen indeks penghasilan saat ini dan indeks pembelian barang tahan lama durable goods yang tercatat di level optimis masing-masing sebesar 117,8 dan 106,6. Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. PT Pelabuhan Tanjung Priok mencatat realisasi throughput pada awal semester tahun ini sebesar 22,4 juta ton per meter persegi. Untuk mencapai target tahunan sebesar 53,5 juta ton per meter persegi, perseroan akan mengimplementasikan sejumlah program strategis, salah satunya modernisasi terminal. PT Pelabuhan Tanjung Priok atau PTP Non-Peti Kemas mencatat realisasi throughput pada awal semester tahun ini sebesar 22,4 juta ton per meter persegi, meningkat 6% dari periode yang sama tahun sebelumnya. Sementara itu, target perusahaan secara tahunan di tahun ini sebesar 53,5 juta ton per meter persegi. Direktur Utama PTP Non-Peti Kemas Indra Hidayat Sani mengatakan pihaknya sangat mengapresiasi capaian throughput karena telah berkontribusi besar terhadap Pelindo sebagai induk usaha dan juga kontribusi terhadap perekonomian negara. Untuk mencapai target throughput tahun ini, PTP Peti Kemas berencana akan mengimplementasikan sejumlah program strategis, mulai dari modernisasi terminal hingga penguatan aspek health, safety, security, dan environment.
Ya, alhamdulillah ya PT Pelabuhan Tanjung Priuk sebagai salah satu institusi perusahaan daripada Pelindo, kita sudah kontribusi sangat luar biasa, bukannya kepada perusahaan, banyak kepada Pelindo, tapi juga terhadap perekonomian Indonesia, di mana kita memperlancar daripada kegiatan ekspor dan impor barang. Secara detail, kontribusi capaian throughput atau arus barang di semester pertama tahun ini berasal dari 4 jenis kemasan utama, diantaranya 45% dari curah kering, 27% general cargo, 22% curah cair, dan 6% bag cargo. Jakarta, Rikian Wardi, IDX Channel. Informasi berikutnya, pemirsa, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional atau Badan Perencanaan Pembangunan Nasional resmi meluncurkan 2 dokumen strategis untuk membangun ekonomi biru. Ya, 2 dokumen tersebut yakni Blue Food Assessment atau BFA Indonesia dan Perhitungan Indonesia Blue Economy Index atau IBAE. Dokumen BFA tersebut memetakan kondisi aktual dan strategis pangan akuatik untuk ketahanan dan kedaulatan pangan nasional. Sementara dokumen IBEA menjadi instrumen komprehensif untuk mengukur kemajuan pembangunan ekonomi biru yang berkelanjutan dan inklusif di Indonesia. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau Kepala Bappenas Rachmat Pambudi menegaskan dokumen BFA dan IBAA tersebut berisi data dan informasi komprehensif untuk mendorong pangan biru dan ekonomi biru. Selain itu, Blue Food Assessment dan Indonesia Blue Economy Index dinilai menjadi fondasi penting untuk mempercepat transformasi ekonomi biru sebagai bagian integral pembangunan nasional menuju Indonesia Emas 2024. Jadi peluncuran Blue Food Assessment, BFA Indonesia dan Indonesia Blue Economy Index bukan hanya untuk kita. Pak Wahyu Sakti Tranggono mengatakan untuk generasi kita, bukan. Tapi generasi yang akan datang. Bukannya generasi Indonesia, tapi generasi umat manusia. Lautan Indonesia bukan harus dilindungi oleh orang Indonesia, tapi harus dilindungi oleh masyarakat dunia. Karena itu, pembangunan visi Indonesia Emas 2045 yang mencantumkan bahwa laut adalah sumber kekayaan, sumber kehidupan, itu adalah sumber bagi manusia dan sumber bagi umat manusia. Ya, sebagai negara maritim ini tentu menjadi keniscayaan ya, Vin, bahwa Indonesia harus terus mengembangkan ekonomi biru, jangan hanya ekonomi hijau saja yang memang masih terus berproses, tapi ekonomi biru juga tetap harus diberikan perhatian karena memang banyak sekali potensi yang bisa dimanfaatkan untuk kemudian ekonomi biru Indonesia bisa semakin berkembang, karena mungkin baru 1-2 sisi saja yang dilihat, tapi belum benar-benar menyeluruh, karena ekonomi biru ini jika memang benar-benar dipush, diberikan perhatian, masyarakat terutama di sekitar pesisir begitu ya, ini juga akan mendapatkan manfaat yang luar biasa besar dari ekonomi biru ini. Ya, benar sekali, Fajar. Seperti contohnya saja dari sisi pariwisata bahari ya, atau pariwisata yang kita lihat di pantai-pantai seperti diving, scuba diving dan lain sebagainya. Itu rata-rata ya kalau di Bali atau juga di Papua Raja Ampat itu yang rata-rata yang punya tuh WNA ya. Sedih sekali tuh rata-rata yang punya WNA. Padahal itu bisa banget dikembangkan ya, dan juga bisa jadi salah satu mata pencarian warga lokal di sekitar sana ya. Dan itu besar sekali potensinya untuk saat ini, apalagi di sini saat ini apa-apa kan masyarakat juga healing ke Bali, gitu-gitu. Jadi itu merupakan salah satu juga potensi ekonomi biru yang sangat besar di Indonesia yang saya harap bisa dikembangkan oleh pemerintah ya. Ya, betul sekali, kita harapkan yang terbaik begitu ya untuk pengembangan ekonomi biru Indonesia. Dan pemirsa, kita ke informasi lainnya, ini terkait dengan MBG, di mana 1000 satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG untuk makan bergizi gratis siap dibangun. Dan informasi selengkapnya tetaplah bersama kami di Prime Market Highlights.